Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin ngasih apa ya istilahnya ngasih gambaran awal dulu untuk fisika ya karena kita mempunyai target itu adalah juara satu kabupaten semoga ya. Nah, apa yang harus kalian persiapkan? Yang kalian persiapkan itu adalah tentang materi matematikanya. Di sini kalian yang matematika yang harus kalian kuasai adalah penjumlahan dan perkalian vektor. Yang kayak gimana penjumlahan dan perkalian vektor? Mungkin waktu di sini pernah kalian tahu tentang ini kan? Penjumlahan vektor waktu semester 1. Bapak ngomongin tentang vektor. Apa itu vektor gitu kan? Apa itu besaran? Nah, mungkin tahu nih, ada yang namanya besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran itu adalah nilainya nih. 10 gitu kan? 10 itu adalah besar. Ya, besaran. Dan satuannya itu adalah Newton. Maka kalau ada F tidak ada satuannya, berarti ini bukan gaya. Kita nggak tahu, mungkin jadi di sini kilogram gitu kan. Ini jadi meter gitu kan. Tapi kalau ini ditulis F1 10 Newton, kita tahu bahwa gaya 1 itu adalah 10 Newton gitu kan. Berarti ini adalah jelas gitu kan. Nah, si vektor ini merupakan besaran vektor. Apa itu vektor? Vektor itu yang mempunyai arah gitu kan. Arahnya dia ketahuan kemana arahnya. 60 derajat di sini gitu kan. Misalkan F2 20 Newton kemana? Dia ke timur misalkan. Nah, ini adalah besaran dan satuan. Jadi kalian tahu tuh besaran dan satuan itu apa? Besaran itu adalah nilainya, satuannya itu adalah hal yang menyertai besaran supaya dia bernilai. Nilainya gimana? Apa istilahnya tuh? Kalau kita pengen tahu tulis misalkan, kita nulis 10 doang. Apa itu 10 ya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kita menulis 10 kilogram misalkan gini. Nah, maka ini jadi bernilai apa? Massa gitu kan. 10 kilogram. Itu ya. Itu adalah ini besarannya, besarnya, dan ini adalah satuannya. Itu paham ya? Nah, itu adalah besaran satuan. Mungkin nanti kita akan pelajari lagi gitu ya, itu besaran dan satuan, dan tentang penjumlahannya, tentang pengurangannya, tentang perkaliannya. Itu yang akan kita pelajari di fisika ya, untuk OSN ini ya. Analisis dimensi apa Pak? Wah, analisis dimensi itu kayak satuan nih. Misalkan Bapak punya ini nih, mana ya, ini kan dimensi nih. Dimensi ada di bab sini nih. Kita ngomongin dimensi. Nah, misalkan kita ngomongin dimensi nih, apa itu dimensi dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan dimensi adalah di sini semuanya juga. Dimensi. Mana lagi? Set. Pusing? Jangan dulu pusing. Santai. Pengukuran angka pasti. Nah, kayak gini. Dimensi yang misalkan tahu dari mana sih Pak L ini nih, ini analisis dimensinya. Misalkan panjang mempunyai dimensi L, massa mempunyai dimensi M, waktu mempunyai dimensi T, suhu mempunyai theta, kuat arus itu adalah I, intensitas cahaya itu adalah J, jumlah zat adalah N. Nah, untuk apa? Nah, untuk mengetahui apakah sebuah rumus itu benar atau salah, itu salah satu fungsi dari sebuah dimensi. Contohnya, kita punya rumus ini nih. Rumus apa ini? GLBB V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi apa? Si ini nih yang di sini, satuan ini, nilai di sini, kan dia punya satuan. Satuan apa? S. S itu jarak kan? Satuannya itu adalah M gitu ya. Benar gak? Satuannya itu adalah M. M berarti L gitu kan. Nah, si ini
si satuan di sini harus mempunyai nilai satuannya ini. Sini kan banyak nih, ada meter per sekon, V, meter per sekon, T dan seterusnya. Yang di sini tuh harus sama dengan di sini. Nah, caranya gini. Nanti kita nih bedain dulu ruas kanan sama ruas kiri. Ruas kanannya itu adalah L, ruas kirinya itu adalah ini. Tuh kan? Nah, kita lihat V0T ruas kiri. Ruas kirinya apa? S. Dimensi dari S itu adalah L. Berarti ditulis aja di sini L gitu kan? Kita harus samain semua jadi L. Benar nggak? Sini harus jadi L gitu kan? Maka V0T itu apa? Kecepatan kali waktu. Nih kecepatan. Maka dia mempunyai dimensi L. Terus setengah AT kuadrat gitu kan? Setengah AT kuadrat. Dimensinya ini. Dia L. Maka di sini luas kirinya L gitu kan? Luas kanannya L ditambah dengan L gitu kan, sini dia L sama gitu kan, maka dia si V0T ditambah setengah AT kuadrat mempunyai dimensi yang sama. Kalau dimensi yang sama berarti dia mempunyai rumus yang benar, berarti si ini itu adalah benar gitu ya. Itu merupakan cara untuk menentukan fungsi dari sebuah dimensi. Jadi dimensi itu adalah untuk mengetahui apakah rumus itu benar atau salah gitu. Oke, nantilah kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ada kinematika yang harus kalian ketahui, ada gerak lurus. Di kinematika ada gerak lurus, gerak parabola gitu ya. Kalau gerak lurus apa yang kemarin? Ada GLB gitu ya. GLB, GLBB dan seterusnya. Gerak parabola gabungan antara GLB dan GLBB. Gerak melingkar satuannya berubah gitu kan. Gerak relatif itu tergantung dari pengamatnya, nanti kalian melihatnya dari mana. Nah, dinamika linier itu Occam Newton dan seterusnya ke sini. Nah, mungkin itu minggu depan hari Kamis kita akan bahas ini nih. Ini dulu lah. Dimensi dulu lah. Udah tahu ini, kita nanti bahas ini dan seterusnya. Oke? Semangat, semangat juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.